kita masuk ke contoh dan penyelesaian yang berkaitan tentang impuls dan momentum. Ya, kita perhatikan contoh yang pertama. Peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar di samping. Nah, ini gambarnya. Hal itu menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Berarti ketika ini pelurunya ditembakkan kemari, ini dia tertekan nanti ke arah sini, ke arah sebelah kanannya, sejauh 20 cm. Perhitungan menunjukkan bahwa gaya sebesar 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Artinya kalau ini ditekan 1 Newton, berarti dia pegas ini dia tertekan sejauh 1 cm. Berarti harus kita cari dulu nanti dia berapa konstanta pegasnya nih. Oke, tapi yang mau kita cari dia berapa kecepatan mula-mula dari peluru. Nah, bisa kita perhatikan berapa kecepatannya ini ketika ditembakkan sehingga bersarang di baloknya nih. Oke, ya kita mulai dari hukum kekekalan momentum. Itu kita peroleh bahwa ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Berarti bisa kita peroleh persamaan massa peluru kali dengan kecepatan peluru tambah dengan massa balok dikali dengan kecepatan balok. Karena dia tidak lenting sama sekali, berarti dia massanya ditambah, terus kecepatan mereka berdua itu sama, yaitu kita misalkan aja kecepatan setelah tumbukan itu adalah P aksen. Ya, bisa kita peroleh massa peluru ini 0,05 karena di sini tadi adalah 50 gram. Berarti kita samakan satuannya, kita ubah ini menjadi kilogram dulu. Nah, berarti dia 0,05 kita kali dengan kecepatan dari si pelurunya. Tambah dengan 0. Kenapa ini dia 0? Karena dia posisi dari si balok ini kan mula-mula diam. Berarti kecepatannya itu adalah sebesar 0. Berarti kalau kita kalikan dengan massanya berapapun nanti, pastilah dia diperoleh dia 0. Itu sama dengan massa dari peluru ini tadi, massa baloknya ini tadi, kali dengan kecepatan setelah tumbukan. Oke, dari sini kita peroleh persamaan 0,05 kecepatan peluru sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Atau nanti bisa kita buat kecepatan peluru sama dengan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan 0,05. Nah, tapi kan sebenarnya sampai situ jawabannya sudah benar, tapi dia kita upayakan apakah masih bisa kita gunakan dari yang diketahuinya nih supaya jawabannya juga berbentuk angka. Oke. Di sini ada diketahui setelah tumbukan dia kan tertekan 20 cm. Ini tadi si baloknya ini tertekan 20 cm kemari. Dengan gaya 1 Newton itu dia menyebabkan pegas 1 cm. Oke. Berarti dari sini bisa kita peroleh hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan energi. Yaitu dia kenapa dia pegasnya ini dia bisa tertekan, karena dia ditransfer dari energi dari sini, yaitu dia energi yang dihasilkan oleh peluru dan baloknya. Berarti bisa kita peroleh energi kinetik karena ini dia bergerak dari peluru dengan balok itu sama dengan energi yang tertekan pada pegas. Nah, berarti bisa kita peroleh dia energi kinetik kan setengah MP kuadrat. Karena dia adalah peluru dan balok, berarti dia massanya kita tambah lah. Berarti dia kita kalikan dengan kecepatan. Kecepatan yang kita gunakan di sini adalah kecepatan setelah tumbukan. Berarti dia P aksen. Sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oke, setengahnya bisa habis. Atau secara matematikasnya udah pasti tahu lah itu ya. Oke, dari sini bisa kita peroleh bahwa ini dia kecepatan setelah tumbukan kuadrat sama dengan K dikali dengan 0,02 kuadrat. Oke, dari sini kita lihat dia masih mengandung masih mengandung konstanta K. Nah, kita perhatikan dari mana kita peroleh nilai K-nya ini, bisa kita lihat dari yang diketahuinya ini. 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Berarti kan kita punya rumus F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, jadi kalau kita substitusi, berarti K-nya kita peroleh sebesar
100 Newton per meter. Itulah dia konstanta dari si pegas ini. Jadi kalau kita masukkan nilai si K100 ini kemari, berarti kita peroleh 100 dikali dengan 0,04 diperoleh 4. Kalau langsung kita akarkan, berarti kita peroleh dia kecepatan setelah tumbukan itu adalah 2 meter per sekon. Apakah sudah selesai yang mau kita cari? Tentu tidak. Hati-hati, kita lihat dia bukan kecepatan setelah tumbukan yang ditanya. Ini tadi adalah kecepatan setelah tumbukan, melainkan yang mau kita cari adalah kecepatan mula-mula. Jadi kemana Pak? Balik lagi kita ke persamaan yang ini. Kita punya 0,05 kecepatan peluru itu sama dengan kecepatan setelah tumbukan atau P aksen. Berarti kalau ini kita substitusi kemari, kita peroleh dia 0,05 sama dengan 2. Berarti dia kecepatan pelurunya sebesar, iya bagus, 40 meter per sekon. Gimana kira-kira? Coba mengerti ya? Ya, itulah untuk permasalahan untuk contoh nomor 1. Kalau kurang jelas silakan di pause videonya atau diulang supaya lebih mantap dia. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Ini masih berkaitan tentang impuls dan momentum. Sebuah balok ditembak pada arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per sekon. Massa pelurunya ini 50 gram, sedangkan massa balok 0,95 kg. Setelah ditembakkan, peluru bersarang di dalam balok. Oke, apa yang perlu kita garis bawahi di sini? Berarti ini adalah termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi hampir sama dia dengan yang ini. Tapi kita perhatikan bahasa-bahasa sebelumnya, gimana perhitungannya nanti. Oke. Balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimum titik-titik. Ya, kita gambar dulu ya, biar tahu kita. Inilah dia baloknya, massanya yang di atas ya. Ini dia pelurunya. Ditembakkanlah peluru ini ke balok ini. Oke, berarti bisa kita peroleh. Ini bisa kita lihat. Ini si baloknya kan mula-mula diam, si pelurunya dia punya kecepatan. Berarti ini ditumbukan, ini akan terpental sejauh berapa atau berapalah ketinggiannya ini terpental ke atas. Itu yang mau kita cari, ketinggian maksimumnya. Berarti itu adalah gerak vertikal ke atas. Nanti harus kita ingatlah dia konsepnya. Hal-hal yang berkaitan nanti dengan gerak vertikal ke atas. Kalau melawan gravitasi gimana? Secara gravitasi dia gimana? Oke. Ya, kalau ini kita tembakkan berarti dia terpental di sini, ini dia bersarang, berarti inilah dia ketinggian maksimumnya, atau kita misalkan dia dengan si H-nya. Jadi karena dia tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti ini tadi persamaannya tinggal masukkan aja ya. 0,05 dikali dengan 500 itu massa peluru kali dengan kecepatan peluru. Kenapa enggak Bapak buat lagi di sini 0? Karena kita sudah tahu bahwa ini juga perkaliannya ini sama dengan 0. Karena mula-mula si baloknya adalah diam. Berarti ini dia kita peroleh dari sini. Hitungan matematisnya berarti P aksennya sama dengan 20 meter per sekon. Yang mau kita cari dia berapa ketinggiannya ini tadi. Berarti kita gunakan dia gerak vertikal ke atas. P kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah dengan 2AS. Berarti ini dia adalah A-nya kita ganti dengan gravitasi atau G sebesar 10. Tapi yang perlu kita perhatikan, ini kan dia melawan gravitasi, berarti tandanya adalah negatif untuk si A atau si G-nya. Jadi kalau kita masukkan dia, kenapa ini dia 0? Karena dia ini adalah ketika di puncak ini, dia diam sesaat. Kalau ini dia P0, ini adalah kecepatan mula-mula setelah tumbukan. Berarti kalau kita lihat perhitungannya, kenapa ini tadi minus 10? Karena melawan gravitasi. Jadi dari sini kita peroleh bahwa H sebesar 31,25 meter. Jadi ini nanti terpental sejauh 31,25 meter. Jelas ya? Oke, sekian dan